Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amanana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 8 April 2026, saya lupa hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke. Ya. Jadi untuk hari ini Amerika dan Iran sudah setuju untuk gencatan senjata selama 2 minggu. Tetapi ada tetapinya. Oke, ada tetapinya. Tetapinya adalah apakah ini beneran gencatan senjata yang ya kalian tahu lah ya. Masalah kalau udah perang yang dengan Amerika itu ketidakjelasannya itu masih ada ya, apalagi kalau dibilang berdasarkan newsnya di sini ya kan, yang dimana memang Iran mengonfirmasi pembicaraan dengan Amerika, tetapi memberikan warning sedikit di sini. Ceasefire-nya depend dari final deal yang harus tercapai ya kan, yang dimana di sini harus tercapai dalam kurun waktu 2 minggu ke depan, yang dimana ini adalah Amerika tarik mundur gininya, tidak di Bandar Derdor lagi, kemudian pembukaan Selat Hormuz dan juga gimana masalah kontrolnya ke depannya, kemudian ya pokoknya semua hal yang positif lah. Cuman you know lah Trump ya. Jadi Trump memang awalnya ini setuju. Jadi kalau kalian lihat berita tadi pagi sih ya, ini bisa dibilang tuh ya, ceasefire will also include Lebanon, itu juga dibilangnya. Kemudian di sini 10 poinnya ya, 10 poin, maksimum 15 hari. Berarti kalau kita ukur 15 hari, 2 minggu ya. Karena kan 2 minggu gininya ya, apa namanya, ceasefire-nya gencatan senjata 2 minggu, maksimal 15 hari. Berarti ada di tanggal 22 ya, tanggal tanggal 22 maksimal sampai tanggal 23. Dan kalau kita sedikit apa namanya cocok logi dikit dengan apa yang akan terjadi di minggu tersebut ya, antara tanggal 2 berapa tadi? Tanggal 22 dan juga tanggal 23. Tanggal 22 kita nggak dapat apa, tanggal 23-nya sih kita cuma dapat data-data kecil aja. Jadi kalau secara by data ekonomi kita tidak ada yang terlalu wah di minggu yang menentukan apa namanya, apakah akan ada kelanjutan eskalasi atau enggak, itu secara kalender ekonomi nggak ada. Cuman sekali lagi yang tadi saya bilang, Trump ya, Trump itu bisa bilang A dulu awalnya, dalam kurun waktu 48 sampai 72 jam bisa berubah menjadi Z. Jadi kalau dibilang apakah ini sudah oke banget, marketnya sudah wow sekali, sudah reaksinya ekstrim, ya ini kalian bisa lihat ya. Pada saat XAUUSD hari ini buka, lebih tepatnya semalam ya, dari sini, dari sesi New York ya kan, jam 23, jam 11 ini marketnya naik tinggi. Kemudian di jam 3 pagi di sini marketnya secara news jam 3 pagi juga ada ya, yang dimana jam 3 pagi itu keluar berita soalnya ya, jam 3 pagi nih ya. Ini Iran bilang bahwa ini kan tuh kan 345 ya kan. Iran bilang bahwa akan review ke Pakistan untuk 2 minggu ceasefire ya. Udah ini ya, jam 3 itu berita keluar, alhasil di jam 3 ini XAU dari harga 4659 naik sampai 4719. Bayangin berita kayak gitu aja bisa ngedorong 500 pip. Ya, itu gila. Jadi kalau dibilang ya ini marketnya sudah price in dari kemarin subuh ya, tadi subuh sih ya, jam 3 ya. Jam 3, jam 4, ini kemudian jam 6 market buka jedar, Trump juga setuju, dan dari market buka sampai sekarang ini naiknya sudah 1500 pip. Ya, kayaknya sih ada gap sih, coba kita lihat ya. Kalau dibilang apakah gapnya ini sudah ditutup, most likely sih hampir ditutup ya. Jadi kalau dilihat dari 15 menit kan candle penutupannya ini ada di harga 4704. Tadi low paling rendah ada di 4712. Jadi masih ada gap kecil sedikit sih sebenarnya. Oke. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa ini Trump bisa ngide tiba-tiba.
Dan kalau dibilang apakah marketnya sekarang ini sudah bereaksi sekali, ya ini marketnya sudah bereaksi sekali. Dan kebetulan marketnya ini pas banget berhenti di area supply yang sudah saya gambar dari kapan hari. Ya, pas banget nih kena ya 4858 atau enggak kena di area ujung area supply-nya di sini. Di 4856 kena serut titik ya, beneran setitik nih ya. Beneran setitik ya, beda lagi berapa poin doang lah ya tuh ya. Ini 27, harganya di sini 580. Beda cuma lagi seiprit doang, marketnya langsung wih ke bawah ya. Langsung turun sejauh 400 pip sendiri. Jadi pas banget kena area supply dan kemudian drop. Nah, sekarang bagaimana? Jadi, ya, kalau dilihat sekarang lebih baik kita menunggu. Ya, supaya benar. Karena bisa aja sekali lagi ya, Trump tuh bisa ngide tiba-tiba ya nggak tahu lah, Amerika tiba-tiba tidak sesuai gencatan senjatanya, itu masih bisa tidak sesuai. Jadi makanya di sini bahwa deeskalasi itu terbuka tapi sangat rapuh. Jadi kalau dibilang ya ini masih sangat early lah, sangat early untuk dikatakan bahwa gencatan senjatanya ini memang oke. Karena sekali lagi tidak ada final deal yang tidak ada final deal yang disampaikan, tidak ada beneran Trump itu oke dengan 10 poin yang diminta sama Iran tentang masalah Hormuz, kemudian ya pokoknya semuanya itulah ya. Jadi selama tidak ada deal yang final antara Iran dan Amerika, menurut saya ini masih terlalu early kalau kita bilangnya sudah beneran senjata. Cuman by the fact, secara fakta ya memang kedua negara setuju untuk gencatan senjata selama 2 minggu supaya dalam kurun waktu 2 minggu tersebut tercapai yang namanya final deal. Supaya jelas gitu kan ya. Ya udah, selama 2 minggu ke depan berarti ya kalau marketnya moodnya bilang ini gencatan senjata oke, ya ini pasti bakal ngedorong harga gold naik akibat dari harga minyaknya yang turun gitu ya. Jadi tetap waspada aja selama 2 minggu ke depan. Dan apalagi ya minggu ini kita juga akan mendapatkan data CPI di hari Jumat. Jadi jangan mengira sekarang sudah hari Rabu, besok sudah hari Kamis, lusa sudah hari Jumat. Euforia sekarang di hari Rabu itu bisa aja berputar 180 derajat ketika marketnya nanti kena di hari Jumat pada saat CPI. Jadi kalau kalian ingin skip semua ya kan sampai nanti di hari Jumat data CPI, monggo silakan, nggak masalah ya. Karena sekarang kita lebih baik adalah menunggu, semuanya menunggu. Oke, sekarang kalau kita analisakan pure ya kalau secara teknikal, tapi sebelum itu untuk hari ini newsnya kita tidak ada news apapun. Dan kalau nanti malam apakah kita mendapatkan Trump ada ngomong lagi? Oh, nggak ada ya. Kita akan mendapatkan FOMC meeting minutes nanti subuh jam 2 ya, atau nggak jam 1 WIB ya, FOMC meeting minutes. Jadi kalau apakah FOMC meeting minutes ini akan menjadi suatu hal, saya rasa nggak juga sih, karena kan sekali lagi The Fed tidak akan ada rencana untuk pemotongan suku bunga, bahkan rencana untuk kenaikan suku bunga. Jadi semoga kalian ingat apa yang terjadi pada saat tanggal 19 Maret kemarin ya. Jadi ini marketnya kembali lagi pada saat FOMC meeting pada tanggal 19 Maret. Jadi bayangin, sekarang nanti subuh kita mendapatkan FOMC meeting minutes. Tanggal 19 Maret kita mendapatkan data FOMC yang dimana tidak ada potong suku bunga dan justru ada kenaikan suku bunga di sini. Pas banget, beneran pas. Ini harganya balik lagi ke harga ini nih. Jadi kalau ada yang nge-buy di sekitaran sini ya kan floating jauh sekali, akhirnya kembali lagi ke titik awal. Kalau misalnya ada yang nge-buy di 4.800 sih, ya ini harganya kembali lagi ke titik awal sih. Tapi semoga enggak ya. Oke, sekarang kita breakdown ya. Jadi di sini saya ada mau kasih sedikit wejangan aja sih ya, yang dimana karena ini kan hari penting ya kan, yang dimana sekali lagi adalah gencatan senjata. Jadi yang saya mau kasih intermezzo sedikit adalah sekali lagi ya,
harap kalian ini yang ingin trading, pergunakanlah trading ini sebagai yang namanya aktivitas bisnis ya. Jangan gunakan trading ini sebagai ajang lomba lari, ajang cepet-cepetan cari duit, ajang lomba-lomba seberapa besar pip yang didapat. Tidak ya, please jangan begitu. Oke, jadi jangan sampai beranggapan bahwa trading ini dijadikan ajang untuk lomba, kecuali kalian adalah memang sedang lomba, yaitu beda cerita. Tapi kalau memang ini untuk kegiatan aktivitas normal, lagi jadikanlah trading ini sebagai aktivitas bisnis. Kan kalian nggak mau ya kan, kalian punya bisnis itu cepat rungkat gitu kan ya. Jadi apakah kalian ini pengen bisnisnya yang viral atau bisnisnya itu jangka panjang? Jadi saya pribadi sih kalau masalah bisnis lebih memilih yang dimana ya bisnis jangka panjang. Ngapain harus mengikuti yang namanya bisnis yang namanya itu adalah bisnis yang viral, apalagi viralnya itu tidak worth it ya. Jadi kalau bisa ini sekali lagi, trading ini jadikanlah ajang untuk berbisnis ya. Berapapun yang kalian dapat, mau itu 100 pip, mau itu cuma 100.000, 200.000 rupiah gitu kan ya dalam sekali profit, kalian nggak bisa ngehold lama, bukan tipe yang swing bisa panjang gitu, yang masalah. Sekali lagi, profit adalah profit, win adalah win gitu kan ya, bahasa simpelnya. Jangan disesali, jangan jangan dipusingin. Sekali lagi, profit adalah profit. Besar apapun profitnya, sekali lagi kalian ini tradingnya adalah diem cuma di rumah, bahasanya cuma modal internet dan uang, dan juga sekaligus ini adalah monitor atau nggak layar atau nggak HP apapun itu. Jadi udah simple ini bisnisnya sebenarnya. Jadi asalkan kalian bisa growth, asalkan kalian bisa sustain di dunia seperti ini, cepat atau lambat itu pasti akan ada hasilnya. Jadi sekali lagi, jangan dijadikan ajang untuk lomba-lomba. Harus target bulan depan udah ngeflip dari 1 juta jadi 100 juta. Itu agak bermasalah sih. Tapi kalau ngeflip dari 1 juta mungkin hanya sampai 500%-nya, bisa sampai 5 juta doang, selesai, ya nggak masalah. Artinya kan tidak terlalu muluk-muluk. Event itu adalah 500%, ya kan. Dalam dunia bisnis kalau bisa ngeflip 500% itu sangat luar biasa ekstrim sih. Tapi kalau dengan modal kecil bisa jadi besar, saya rasa tidak possible ya, tidak mungkin. Sesuatu itu mungkin di dunia seperti ini, dunia finance, dunia leverage seperti ini. Jadi kalau kalian modalnya kecil pengen menjadi besar, yang penting ingat resiko dan juga psikologinya. Dan kalau kalian modalnya besar ingin menjadi lebih besar, ya itu psikologinya harus ditambah lebih kuat lagi. Karena sekali lagi setiap orang psikologinya kan beda-beda. Oke, seperti itu jangan sedikit ya, supaya kalian tidak lupa tujuan kalian trading itu ya, yang dimana tujuan kita trading adalah sekali lagi untuk mendapatkan duit. Berapapun jumlah duitnya, duit adalah duit, ya kan? Apalagi kalau sudah sampai balik modal 100%, ya itu sudah enak sekali. Oke, sekarang kita ke daily ya. Daily sekarang, oke, di sini saya akan bahas karena kemarin banyak yang bingung di sesi live-nya ya kan. Sekali lagi ya, untuk di XAUUSD di sini yang saya infokan setiap harinya di analisa adalah structure is king. Ya, jadi struktur adalah rajanya. Ingat, daily ini adalah bearish. Sekali lagi, daily adalah bearish, tidak bisa diganggu gugat. Oke, daily ini adalah bearish, tidak bisa diganggu gugat. Dan kalau dilihat sekali lagi, daily-nya adalah ini swing low, swing high, dan swing low. Jadi kita mendapatkan bearish structure di sini. Oke, kalau mau lebih kompleksnya, bisa nggak saya buka di sini ya? Bisa nggak buka 3 hari ya? Oh, nggak bisa ya. Jadi intinya di sini adalah low, lower high, dan lower low. Ini adalah bearish structure. Jadi diingat, daily itu berada di dalam bearish structure. Ini saya catat aja lah ya, supaya kalian paham ya. Daily bearish tapi dalam bullish retracement. Oke, ini saya panjangin deh, red ya. Ini poinnya,
daily sedang dalam bearish structure, tapi dalam beberapa hari kemarin sedang mengalami yang namanya, ataupun sekarang itu adalah sedang mengalami yang namanya bullish retracement ke atas. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi daily juga, apakah ada potensial kita mendapatkan swing trade? Nah, kalau kita ukur berdasarkan Fibo, ditarik dari sini ke sini, marketnya ini sebenarnya belum kena 61,8. Ya, 61,8-nya ada di sini kisaran 4.900, naik lagi dikit, ada OB-nya di sini, yaitu ada di harga 5.000 ya, angka goceng di sana. Jadi di sini yang namanya maksimum lah ya, maksimum retracement untuk bullishnya. Tapi kalau kita ukur dengan menggunakan VIB agak pendek di sini, ini sudah lewat dari 61,8. Jadi menurut saya sih dengan adanya berita sekarang, menurut saya belum menjadi trigger marketnya menjadi bisa untuk lanjut bearish lagi, melanjutkan structure bearishnya daily-nya. Untuk sekarang sih belum kelihatan ya. Kalau kita lihat indikator stokastik masih merambat naik, dan secara RSI dia baru keluar dari 50. Jadi ini secara daily-nya indikator juga mengatakan ini masih bisa bergerak naik. Oke, tanda-tandanya belum ada. Ingat, daily kondisi bearish tapi dalam bullish retracement. Kita ke 4 sekarang. K4 sudah saya infokan dari tanggal 1 April ya, atau enggak, bukan dari 1 April. Ya, dari 1 April lah ya. 1 April market di sini H4 sudah bullish. Oke. H4 di sini adalah bullish karena melakukan change of character pada saat tanggal 1 April jam 6 sore. Oke. Otomatis H4-nya adalah bullish dengan strukturnya ini adalah sebagai berikut. High, low, high, low, high, low, dan high. Oke, kita sudah mendapatkan higher high yang lebih tinggi. Jadi sekarang kita bisa geser untuk masalah change of character di time frame H4, yaitu ada di harga ada di harga 4.553. Oke, saya hapus dulu ya kan. Kita kembali lagi normal di sini. Jadi H4 kita sudah mendapatkan higher low baru, yaitu ada di harga 455. Berapa ini? 4553. Ya, 4553. Dan ini untuk masalah support resistance H4 masih sama, tidak berubah ya. Jadi saya bahas di sini adalah untuk dari segi structure dulu. Ya, ingat ini structure H4 clear banget bullish ya kan. Jadi mana dia nih? Ya, ini kembali lagi. H4 adalah bullish. Baru terbentuk, baru bos ya. H4 bullish, baru bos ya. Itu nggak bos baru ya, apalah bahasanya seperti itu ya, bolak-balik. Intinya di sini marketnya baru ngebuat higher high baru. Jadi di sini kita mendapatkan break of structure. Kenapa tadi saya katakan di awal kita perlu yang namanya menunggu market ya, kita perlu menunggu H4 ini di mana close-nya. Oke. H4 ini adalah ada di harga 4.800. Kalau kita bisa mendapatkan H4 body candle close di atas 4.800, berarti break of structure-nya itu adalah strong. Adapun penurunan nanti itu akan menjadi penurunan tidak akan terlalu jauh ya, penurunan tidak akan terlalu jauh. Mungkin level Fibo-nya adalah mentok sampai 38,2 lagi dikit, atau enggak hanya sampai hanya sampai 23,6. Tapi semisalnya break of structure-nya ini hanya ekor doang. Sekali lagi, hanya ekor doang. Kalau dia ini hanya ekor doang, penutupannya lagi 39 menit ini ya, potensinya marketnya akan mengalami retracement jauh ke bawah, lumayan bisa sampai 4.700 lagi, bisa sampai nutup gap untuk hari ini.
Jadi semua ini lebih baik kita menunggu H4 body candle close-nya di mana. Oke. Jadi H4 kita mendapatkan boss baru dan di sini adalah change of karakternya. Oke, clear ya kan? Indikator mengatakan H4 stokastiknya ini masih di atas 60, belum sampai zona overbought. Sedangkan dari segi RSI-nya ini berusaha untuk masuk ke zona overbought. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, marketnya kena area supply langsung jebrer ke bawah turun. Bayangin, inilah yang kita perlu, yang namanya adalah tunggu marketnya. Ini 600 pip. Jadi kalau ada yang nge-buy langsung di pucuk, wah itu kalian mungkin agak sedikit pemberani. Bukan sedikit pemberani, itu sangat luar biasa. Mungkin kalian itu adalah laki-laki yang tercipta dari baja kayaknya ya. Mental kalian tuh benar-benar dari titanium kayaknya tuh, bahkan titanium Apple kayaknya kalah. Ya. Jadi bayangin nih ya, kena area yang sudah saya buat di sini langsung marketnya jebder ke bawah langsung, ini gila sih ya. Walaupun dengan berita positif banget ya, dengan berita yang positif sekali ya, udah marketnya balik ke bawah lagi ya. Ini tidak sesuai soalnya. Ini kita tunggu aja nih H4 bakal seperti apa. Nah, karena kita sudah mendapatkan higher high baru ya kan, ini sekali lagi tidak peduli di mana close nanti body candle close-nya ya. Kita bisa mengukur dengan menggunakan Fibonacci. Ditarik Fibonacci-nya adalah dari swing low ke swing high, jebret. Nah, kalau semisalnya kita mendapatkan body candle close-nya tidak di atas breakout structure-nya, maka ada kemungkinan marketnya akan turun balik lagi sampai 50%. 50%-nya ini adalah pas di pembukaan harga hari ini, 4.700. Oke. Ingat, ini H4 kondisi structure-nya adalah bullish dan baru boss. Tinggal tunggu aja di mana body candle close-nya. Oke. Dan kalau kita bicarakan target sekarang ya kan. Dari target sebelumnya Fibonacci di sini marketnya respect 1618 ya kan. Respect 1618, kemudian marketnya muter sampai 50% Fibo. Oleh karena itu, di setiap live-nya kemarin saya juga bilang, siapapun yang ngambil buy di sini kisaran 4570 sampai paling bawah 4550 atau enggak saya toleransi 4580, itu kalian sudah pakai hoki kalian selama 1 bulan. Karena kalau ada yang nge-buy di kisaran ini tanggal 2 April, itu kalian hokinya sudah pakai 1 bulan. 1 bulan April ini kalian sudah hoki sekali. Ya, karena kalau ada yang nge-buy dari sini, even tuh dari harga 4580 ya, itu kalian sudah profit langsung 2.700 pip. Itu udah gila. Kayak saya bilang, ini kalau ada yang nge-buy di sana itu kalian hokinya udah sebulan ini udah kepake. Ya. Terus kalau kita proyeksikan untuk mencari next-nya dari sini sampai sini, ini sebenarnya marketnya belum kena 1272. Ya, belum kena 1272, ada di harga 4867 ya, nggak kena. Nggak kena, tapi masalahnya di sini ada apa namanya, ada area supply-nya nih pas banget ya kan, pas masuk supply dikit cetit kemudian langsung turun. Jadi di sini ada perpotongan sedikit supply-nya dan lagi dikit banget karena 1272, dan 1618-nya ada di harga 4950. Oke, ini 1618 based on Fibo yang ditarik dari swing yang tercipta tanggal 2 April kemarin. Oke, jadi target masih bisa sampai sini 4950. Jadi hati-hati juga ya. Oke, H4 seperti itu ya. Bullish, oke. H1. Sekarang kita bicara H1. Nah, H1 terakhir yang saya analisanya adalah kan di sini. Saya pakai analoginya kemarin di setiap analisa dan juga saya infokan di setiap live kemarin adalah analoginya adalah seperti ini. Ini adalah ibunya ya kan, ibunya bullish. Kemudian anaknya adalah bearish. Tapi di sini ada cucunya. Cucunya itu adalah bullish. Jadi ketika ibaratnya ini kayak neneknya berarti ya. Ini neneknya, ini anak neneknya, dan ini cucu neneknya. Jadi ketika ini skornya adalah 21, itu ya udah otomatis marketnya masih akan kembali lagi bullish. Dan secara strukturnya pun market ini tidak break low di sini ya kan. Market ketika drop kencang tidak drop di bawah ini. Kemudian ketika marketnya ngebuat internal apa namanya higher high dan higher low di sini,
semalam pun marketnya hampir, ya, literally hampir ngebreak low yang ada di harga 4.600. Jadi bayangin, pada saat drop di sini di sesi Amerika kemarin jam 10, ya kan, market itu turun sampai di 4.607. Inilah yang saya katakan structure is king. Memang kelihatannya itu kalau ibaratnya kita itu hanya pakai support resistance dan sebagainya, tidak ngelihat strukturnya, mungkin kita ngelihat ini adalah kita itu menunggu jebol dulu baru kita entry. Jadi ibaratnya bahasanya mungkin tidak bisa sniper dan lebih kepada telat open posisinya, ya kan. Cuman ya lebih baik kita itu adalah telat posisinya supaya jelas arahnya kemana gitu kan ya. Jadi kalau dilihat kan raja itu juga tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan, ya kan. Perlu ngelihat dulu medan perangnya seperti apa, kayak bagaimana musuhnya gitu kan. Setelah dianalisa dan sebagainya ternyata seperti itu, baru raja dan menteri dan semuanya itu kan baru memberikan keputusan. Dan kalian bisa lihat sendiri ketika perang ini terjadi, ya, strukturnya kan high low high low high. Oke, jelas ya kan. Apapun yang ada di dalam low dan high di sini, ini masih considernya adalah bullish, ya kan, clear. Jadi mau ini di kocok ini low, wah ini kemarin turun, naik lagi ya kan di sesi live kemarin, kemudian sesi New Yorknya turun lagi sampai bawah, sampai akhirnya dia itu hampir break, ya kan, menyentuh low paling rendah 4.607. Kemudian di sini juga dia ngebreak trend line, ini pasti ada yang pakai trend line pasti kehajar nih, ya. Ini kalau ada yang trading pakai trend line nih kayaknya pasti kehajar ke malam nih, ya kan, jebol ke bawah, ini kelihatannya bakal bisa di break, wah ini kena semua. Jadi ketika dia drop di sini, ya kan, H1-nya putar balik, tes, gagal break ini. Hasil apa? Yes, strukturnya masih bullish. Fibonacci tidak berlaku, ya. Ketika Fibonacci tidak berlaku, marketnya memilih ini masih bullish. Ya udah, sejam berikutnya dia bullish, jam-jam berikutnya keluarlah berita di jam 3 ini. Alhasil di H1 akhirnya dia melakukan boss di sini. Ya, tapi masanya ini jam 3 ya kan, siapa yang melek jam 3 dan juga jam 4, market juga lagi malas-malasnya ya kan. Jadi secara H1 ini juga marketnya sudah bullish. Jadi sekarang overall H1 adalah bullish. Mana nih? Ini geser lagi ya. Nah, H1 bullish ya. H1 bullish, kalau dilihat bullishnya ini adalah kita mendapatkan high dan low yang sama untuk masalah structure change of character. Oke. Ingat tadi yang saya bilang. Ini adalah neneknya, ya kan? Ini adalah anaknya, ini anak neneknya, dan ini adalah cucunya. Nah, dari pergerakan cucunya ini ternyata melewati batas atas dari neneknya. Jadi memang ini H1-nya adalah boss, sama kayak H4 bullish boss baru, ya kan. Berarti ini swing yang dari sini, ya kan, dari 4.800 sampai di 4.553 itu masih sama consider sebagai low di H1 juga. Jadi low di H1 di sini dan low di H4 sama-sama akan bertindak sebagai change of character. Untuk sekarang, ya kan, sekali lagi untuk sekarang. Tapi kalau semisalnya H1-nya ini bisa mendapatkan baru lagi ini marketnya kan baru ngebuat cucunya ini kan baru naik, ya kan, cucunya ini baru naik, ini cucunya belum melahirkan lah bahasanya untuk ngebuat anak lagi. Bahasanya gitulah ya. Jadi ini marketnya masih naik, ya kan, belum ada retracement turun ke bawah. Jadi ya udah kita tunggu aja. Inilah yang saya katakan, kita tunggu marketnya. Strukturnya memang kita jelas. Daily bearish tapi dalam bullish retracement, H4-nya bullish dan baru aja boss, dan H1 juga ini bullish dan boss juga. Bisa dibilang, ya kan, H1-nya sudah boss di sini dan sekarang ini sedang retracement. Berarti gini ya. H1 bullish tapi retracement. Sedang ya. Sedang retrace. Oke, sedang retracement. Oke. Jadi kalau mau ditarik pakai Fibo bagaimana? Kalau versi H4 kan dari sini sampai sini nih, ya kan, ketara banget nih H4-nya dari sini sampai sini. Nah, kalau dari segi time frame H1 sekarang bagaimana?
ya nggak usah terlalu ditarik dari sini juga nggak masalah, karena struktur H1-nya sekali lagi cucunya itu kan begini, high low high low high low high. Nah kan berarti ditarik dari low terakhir sampai meledak adalah ditarik dari sini semalam ya sampai sini titik nolnya. Maka didapatlah 61,8 adalah 4.700. 50% ada di 4732, 38,2-nya ada di 4761. Jadi ini juga sama nih ya, 4700 ini akan menjadi resistance become support yang sangat luar biasa valid nih. Ini akan masih menjadi apa ya, primadona lah bahasanya nih ya. Area ini masih menjadi primadona dari 4700 sampai 4710 adalah area yang sangat luar biasa menarik untuk dipakai. Kalau marketnya retrace sampai sini, tembaknya itu enak banget. Beneran, kalau marketnya ini turun sampai sini ya, sampai sini kemudian ada konfirmasi, kalian tembaknya itu enak banget tuh. Jadi beneran siapapun yang telat open tadi pagi bakal dikasih kesempatan kedua bisa tembak jauh. Itu bakal enak banget, sumpah. Ya, saya juga pengennya begitu sih. Oke. Dari segi H1 seperti itu ya, ingat ini higher low terakhir ya, high low terakhir dari segi time frame H1 internalnya atau nggak versi cucunya adalah di sini. Ya, versi cucunya adalah di sini, tapi kalau mau versi swingnya sama kayak H4 di sini chance of karakternya. Oke. Kemudian kita cek time frame 15 menit. Nah, 15 menit tuh. 15 menit. Sorry, ini sumpah tenggorokan gatel banget. 15 menit kalian tau lah ini apa namanya. Ya kalian tau lah ini apa ya bentukannya. Betul ya, ini adalah mode sampo. Jadi kalau ada mode sampo seperti ini 1:1 di mana? Udah dari sini 4.700 lagi. Ya di sini. Sorry. Ini saya juga ketawa dikit soalnya. Ya. Ini juga kita menunggu di sini. Nah, kalau sekarang 15 menit. Ini kalau 15 menit kalau dilihat ya ini sebenarnya marketnya ngebuat change of character sih sebenarnya di sini. Ngek. Di sini sebenarnya 15 menit adalah change of karakternya bearish. Ya. Nanti kalau di breakdown sekarang adalah 15 menitnya adalah 15 menit bearish. Nah ya, 15 menitnya bearish. Kenapa dia bearish? Karena dia ngebuat high low dah karakter ya kan. Akhirnya apa ya, gini potensi dia turun. Nah kalau kayak begini apakah kita nge-sell? Bro, lihat aja lah ya. Masa kalian pengen nge-sell kalau udah kayak begini? Ini udah saya jabarin nih ya. Tuh. Yang sell itu cuma apa? Ini, dan ini. Udah, ini doang tuh yang bearish. Sisanya apa? Ini bullish, ini bullish, ini bullish. 3 lawan 2, masa iya kalian mau ingin ambil sell gitu? Kalau nggak ngotak sih sebenarnya tuh ya. Kalau pengen buy sekarang bagaimana ya? Pengen buy ya udah pakai Fibonacci tadi versi A1 ya kan, bisa ditarik dari sini sampai sini. Ya. Ini saya kasih garis lah ya. Kita lihat bersama nanti. Di sini 38,2. Di sini 50%. Kemudian 61,8 4.700 nggak usah saya kasih ya. Kita cek ke kiri. Sebelumnya ini kan sebagai change of karakter ya kan 4740. Ini juga sebagai resistance become support juga. Ini sebagai resistance become support juga 4790 ya kan, sedang dites, tapi menurut saya sih ini udah nggak perlu dilihat inilah. Kita pakai ini ya. 4753 sorry 4753 dan 4761 karena ini adalah pergabungan support become resistance-nya atau nggak resistance become support-nya dan juga 38,2. Kalau 50%-nya ada di 4731. Itu lebih kepada
Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada sih itu. Nggak ada ya. Kalau versi 5 menitnya ya ini 5 menit bekas supply ya. Ini saya geser ya. Red. Nah. Ini 5 menit bekas supply-nya sih ada di sini. Supaya menjadi apa namanya? Breaker block. Wih. Nah, kan sampai sini. Bisa. Kalau mau lebih kecil ya sebesar ini aja lah. Di bawah 50% sih nggak ketemu apa sih sebenarnya di sini ya. Aduh. 1 menit deh. 1 menit. 1 menit. Aduh, ini pada saat news keluar ya. Jadi bayangin news keluar ini turun terus naik turun lagi. Wah. 5 menit sih ada demand-nya di sini ya. Tapi ini kan gap tadi pagi. Terus kalau demand di sini menurut saya sih ini nggak bagus sih. Ini demand nggak bagus sih. Ya. Tapi kalau kecuali kita mendapatkan yang namanya market respect Fibonacci misalnya ya kan. Turun respect Fibonacci, nanti kalau misalnya terjadi pembalikan di sini kalian bisa buy. Walaupun saya pribadi lebih memilih dia itu turun sampai sini. Wah, 4.700 untuk gap hari ini. Pembalikan gitu kan ya. Wah, tembak jauh nih. Sampai 4.800 lagi. Sampai sini nih. Wah, ya. Enak tuh. Oke. Kalau nge-sell di sini supaya kena 1272 tadi ya kan lagi dikit di kisaran 4870. Ya, silakan aja bagi yang ngide. Ya, tapi kalau ngide pengen sell ya bisa tunggu di area ini. Lebar banget memang dari 4900 sampai 4860 ya kan? Sorry. Jadi ya begini ya. Kalau sekarang ada yang mau cari sell ini mengingat membentuk sampo, ya tunggu konfirmasi lah biar bisa balik lagi. Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Jangan gegabah, sabar aja. Ini market structure-nya sekarang daily bearish tapi bullish retracement, H4 bullish baru bos, H1 juga bullish bos baru tapi sedang retracement. Retracement-nya adalah bearish ya kan. 15 menit baru change of character bearish. Overall lebih baik adalah kita mengambil buy. Biarin ini marketnya turun, tunggu ke bawah baru kita bisa ambil buy. Ngitungnya bisa pakai Fibonacci atau enggak secara kebetulan ini support resistance H4-nya yang gede banget. 4700 bisa kita pakai sebagai area yang bagus untuk kita bisa entry. Oke. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih semuanya dan terima kasih juga sudah like, share dan subscribe seperti biasa. Sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.